Baik, sangat baik. Terima kasih atas waktunya, karena sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang. Kita kurang lebih 10 menit ke depan ya Bu Parya. Nah, di sini tujuan kita bercakap-cakap di sini, saya ingin berbagi ilmu, terutama di bagaimana kita kesehariannya di kelas mengajar kan seperti itu Bu Parya. Di sini mungkin bisa Bu Par ceritakan bagaimana pengalaman Bu Par mengajar di kelas. Nah, di sini saya minta bantuan nanti Bu Par menceritakan bagaimana keseharian Bu Par di kelas dalam mengajar seperti itu. Langsung saya jawab. Iya. Keseharian saya di kelas mungkin hampir sama dengan guru-guru lain. Jadi saya datang ke kelas tepat waktu sesuai jadwal, kemudian saya akan memberi salam kepada siswa, mengecek kehadiran siswa, dan juga menanyakan kira-kira mereka basa-basi sedikit, apakah mereka sudah siap belajar, apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi sedikit bertanya tentang apa kesiapan mereka, apakah mereka sudah siap belajar hari ini atau ada yang kurang enak badan. Jadi juga sekalian mengecek tentang kondisi siswa. Baik Bu Par. Nah, itu tadi singkat Ibu ceritakan ya, setiap ibu kelas itu pasti Ibu membawa yang namanya bahan ajar atau RPP terutama ya Bu Par ya. Nah, pernah Bu Par dengar mungkin kalau kita sekarang kan di kurikulum Merdeka itu kita difokuskan untuk menerapkan RPP berdiferensiasi, apa Bu Par pernah mendengarnya? Baik, saya di MGMB, jadi saya itu guru bahasa Inggris. Jadi di MGMB bahasa Inggris pernah melakukan workshop RPP berdiferensiasi ya. Jadi sedikit banyaknya waktu itu saya mengetahui, kalau tidak salah ya, karena waktu itu MGMP sudah kurang lebih mungkin ada setahun yang lalu, tapi belum saya terlalu aplikasikan di dalam kelas. Jadi RPP berdiferensiasi itu berdiferensiasi dari segi konten, proses, dan juga produk. Oh, berarti sudah mengetahui ya alur pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Ada yang namanya proses, konten, dan produk kan seperti itu. Nah, di sini mungkin saya ingin tahu Bu Par sedikit dalam kesehariannya Bu Par di kelas itu bagaimana sih, umpamanya pernah nggak mengalami kasus-kasus siswa bosan di kelas atau siswa ada yang tidak aktif seperti itu. Bagaimana kiat-kiat Bu Par untuk menyiasati siswa itu supaya kan itu berkaitan nanti untuk RPP berdiferensiasi Bu Par. Baik, biasanya saya mensiasati jika ada siswa yang misalnya kurang aktif atau merasa bosan, karena terkadang kan tidak bisa dipungkiri siswa itu memiliki ketertarikan yang berbeda dalam setiap mata pelajaran. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Inggris, ada juga siswa yang hanya suka pelajaran-pelajaran yang lebih ke kinestetik atau pergerakan seperti olahraga. Jadi jika misalnya ada siswa yang merasa bosan, dia tidak termotivasi belajar, biasanya setelah saya memberikan latihan, kan kelihatan di sana siapa siswa yang langsung mau mengerjakan soal atau latihan yang diberikan, siapa siswa yang hanya bengong dulu menunggu jawaban dari teman. Biasanya saya akan mendekati siswa yang bengong atau tidak termotivasi tersebut dengan secara personal, kemudian menanyakan kira-kira apa sih masalah kamu, mana yang kamu tidak bisa kerjakan. Jadi saya lebih melakukan pendekatan secara personal. Jika memang mereka bisa melakukannya, jadi saya akan tinggal dan mencari siswa yang lain. Jadi seperti itu penerapannya ya. Nah, itu bagus sekali Bu Par. Berarti Ibu khusus satu orang siswa Ibu fokuskan ya yang memang tidak konsentrasi. Nah, pernah nggak Ibu menerapkan yang namanya, kalau yang saya dapat pelajari itu menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, seperti setiap masuk kelas itu ada nggak Bu Par kesepakatan kelas seperti itu, pernah nggak menerapkan seperti itu? Untuk saat ini di sini saya belum pernah melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi hanya biasa-biasa saja. Tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasinya, kira-kira kalau kalian nanti
mampu mengetahui dan mengerti atau memahami pelajaran ini, jadi kalian nanti bisa lebih bagus ke depannya. Apalagi kita di Bali kan daerah pariwisata, jadi itu salah satu motivasinya agar mereka termotivasi. Berarti Bupa lebih menekankan ke motivasinya ya. Nanti bisa mungkin Bupa gali lagi potensi yang ada Bupa itu bagaimana umpamanya muridnya supaya lebih konsentrasi atau menarik. Dengan kesepakatan kelas bisa diterapkan nanti Bupa ya, dicoba. Seperti itu mungkin bisa kita sepakati Bupa kapan saya bisa observasi cara mengajar Bupa di kelas, tentunya dengan dengan sarana RPP yang sudah dibuat. Mungkin bisa kita sepakati. Saya ingin hanya sekedar bagaimana kesehariannya kita berbagi ya. Nanti saya juga akan berbagi bagaimana supaya melihat keseharian siswa di kelas itu seperti apa. Mungkin hari Selasa ya, Selasa atau Senin mungkin itu bisa kita sepakati waktunya kapan akan kita masuk ke kelas, dan yang minta tolong yang perlu disiapkan itu RPP-nya nih nanti biar bisa yang pelajari RPP berdiferensiasi itu seperti apa, yang mana akan ditekankan. Kalau bisa yang mana ingin ditekankan budaya positifnya atau konsentrasi siswanya, atau metode ajarnya atau kontennya, yang mana nanti kita akan sepakati diamati. Mungkin yang bisa diamati, jujur untuk masalah kontennya saya juga masih ragu apakah itu benar atau salah yang saya kerjakan. Yang intinya mungkin budaya positif saya masih benar-benar belum paham betul yang mana yang disebut dengan budaya positif dan bagaimana menerapkan budaya positif itu agar terus berkesinambungan, agar tidak hanya stay atau yang di tempat. Budaya positif nanti kita akan kembangkan ya, akan kita pelajari ya. Nanti pas kita ke kelas kita mungkin akan pelajari tentang budaya positif yang akan diterapkan di kelas tersebut ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin Bupa sampaikan mengenai di kelas, ada sesuatu yang mungkin mengganjal, nanti kita sharing apa yang ada dalam diri Bupa. Mungkin ada? Mungkin lagi satu adalah masalah di proses pembelajaran, karena terkadang siswa kan susah untuk termotivasi. Dari pengalaman saya mengajar beberapa kelas, jadi hanya beberapa siswa saja yang termotivasi untuk belajar. Hampir sebagian besar siswa masih tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris yang saya terapkan di kelas. Berarti proses pembelajaran konsentrasi. Pernah nggak Ibu membuat metode umpamanya bagaimana caranya Ibu untuk supaya siswa itu termotivasi belajarnya dengan kasus seperti itu? Pernah saya melakukan beberapa metode atau proses yang berbeda, misalnya dengan melakukan neck match kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mongkar pasang. Jadi siswanya itu saya kan materinya terkait tentang descriptive text salah satunya kemarin. Jadi saya meminta siswa untuk mencocokkan antara deskripsi binatang dan deskripsinya kalimatnya. Jadi mereka mencocokkan yang mana yang tepat. Misalnya burung, deskripsinya yang mana yang tepat. Jadi di sana ada deskripsi acak dan beberapa gambar binatang. Kadang juga saya menggunakan flashcard, jadi ada gambar, kemudian siswa mendeskripsikan secara bebas terkait berdasarkan gambar tersebut. Ataupun kayak kemarin itu saya membuat bagian-bagian potongan dari binatang, kemudian nama atau kata-kata dari potongan bagian binatang tersebut. Tapi ternyata setelah saya amati, siswa tersebut hanya itu sedikit yang mau. Jadi sangat sedikit sekali siswa yang mau berpendapat ataupun berbicara, dan mungkin kekurangan saya adalah siswanya itu masih sedikit
vocab atau kosakata yang mereka karena saya itu. Jadi pembelajarannya padahal sudah saya kasih catatan, mereka jarang mau mencatat. Saya kasih kayak gitu, mereka bingung nggak tahu bahasa Inggrisnya gitu kan. Berarti tingkat konsentrasi siswa juga ya kurang fokus juga. Mungkin itu nanti kita bisa sharing lagi tentang budaya positif, bagaimana kita supaya konsentrasi itu muridnya. Kalau konsentrasi otomatis nanti metode yang ibu terapkan itu bisa lebih masuk ke siswa, seperti itu gitu ya. Apa yang sudah Bu Par sampaikan tadi sudah bagus sekali. Ternyata sudah melakukan kiat-kiat supaya siswa itu mau belajar, minat belajarnya tumbuh kan, seperti itu. Baik, nanti kita coba di kelas Bu Par, nanti saya CRPP-nya mungkin kita bisa sharing apa perlu ditambahkan ya. Mungkin ada lagi? Nah, itu aja ya. Terima kasih, selamat pagi Bu Par, salam sehat dan bahagia ya. Salam bahagia. Okay. Good morning, class. Morning. How are you today? Fine. Okay, good. Now today there is Mrs. Dewi. She will watch us learning. Jadi dia akan melihat kita belajar, ya. Oke, jadi I hope you can study well and also give a great support to Mrs. Dewi. Kita kasih semangat dulu. Today, before we start the class, I have prepared this one in this class. Jadi ibu sudah menyiapkan ini di kelas kalian hari ini, ya. Before we start the class, I want to make a class commitment. Jadi kita akan membuat komitmen kelas. We have to make a commitment class. Apa kira-kira yang ingin kalian komitmenkan, sepakati di kelas ini? Kalian mau kelasnya seperti apa? Boleh kalian tulis di kertas kalian, ya. Kira-kira kesepakatan yang seperti apa yang kalian inginkan kelas ini dilakukan. Boleh kalian tulis di selembar kertas di sana, ya, di selembar kertas. Kalian boleh tulis di selembar kertas. Dia kira-kira kesepakatan seperti apa yang kalian ingin lakukan. Ya, pakai bahasa Indonesia saja, ya. Ya, kira-kira kesepakatannya bagaimana? Apakah kalian ingin seperti apa kira-kira kondisi kelasnya? Kalian suka suasana belajar yang bagaimana? Apakah suasana yang menyenangkan? Kalau ingin suasana belajar menyenangkan, berarti apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian sepakati? Ya, misalnya, ibu kasih contoh ya. Misalnya berpartisipasi secara penuh. Kalau berpartisipasi secara penuh berarti kalian harus bagaimana? Kalau mau dia aktif secara penuh, harus bagaimana? Belajar terlalu luas kalau belajar. Biar berpartisipasi secara penuh, kalian harus gimana? Bekerja sama. Selain itu apa lagi? Fokus. Tulis di kesepakatan kalian. Kalian mau kelasnya bagaimana? Ya, tulis di kertasnya, di kertas kalian. Ya, kalian tulis dulu di kertasnya, nanti ibu akan tulis di papan kesepakatannya, ya. Kesepakatan kelas yang akan kita lalui dan laksanakan selama depan, ya.
Misalnya apa tadi? Kita bilang saling membantu. Nah, contohnya saling membantu dan bekerja sama dalam hal apa? Kan ketika ulangan saling membantu dan bekerja sama ya. Tapi saling membantu dan bekerja sama dalam hal positif, misalnya pembersihan, apa lagi? Belajar boleh, ketika kerja sama tim boleh, ya. Ada lagi? Ya semua. Dilarang buat kelas berinteraksi sekali saja berlangsung untuk mencari solusi dan kerja. Benar, ya. Dilarang apa? Dilarang meninggalkan kelas. Buat kelas lebih dari Dilarang keluar kelas lebih dari satu kali. Setuju? Setuju. Jika tidak ada yang hal-hal yang gawat atau kepepet, dia mencret misalnya, ya kan berkali-kali dia keluar kelas. Kalau nggak dikasih ditahan nanti kayaknya di kelas kan bahaya ya. Oke, jadi kecuali ya hal-hal yang genting. Kalau pipis misalnya bisa kalian sebelum belajar kalian pipis dulu ke belakang atau setelah selesai jam pembelajaran. Jangan ketika jam pembelajaran kalian ulas-ulas perut, aduh kencing, aduh sampai perut, tapi perut kalian terus dielus ya. Jangan keluar kelas lebih dari satu kali, kecuali ya karena kalian sakit yang sangat. Jadi kita perbaiki kalimatnya agar maknanya positif. Jadi kita ganti kata dilarang ini menjadi kata keluar kelas hanya boleh satu kali saja. Setuju? Jadi keluar kelas hanya boleh satu kali saja kecuali keadaannya darurat atau mendesak. Sudah? Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa lagi? Ya, Rek. Usahakan menggunakan kalimat positif. Ya, gimana? Tidak melakukan pemberian pada teman. Tidak melakukan pemberian pada teman. Oke, jadi agar menggunakan kalimat positif bagaimana? Menghargai sesama teman. Ya, jadi tidak ada di sana kata menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Setuju ya? Jadi kita harus saling menghargai. Ada teman yang bisa membantu teman yang kurang dalam pembelajaran ataupun sebaliknya. Orang yang bisa mau membantu, yang tidak bisa mau bertanya. Jadi itu yang disebut dengan berkontribusi, saling lengkap memberikan. Oke, sepakat ya? Jadi jangan ada pembulian lagi di kelas ini, baru temennya nggak bisa kalian sorakin, baru temennya bisa kasih tepuk tangan. Nah ya, tapi ketika nggak bisa jangan disorakin atau dibully. Ya, kasihan, hargai sesama teman. Oke, sudah? Ada lagi? Oke, lagi agak mau berpendapat? menghormati guru yang sedang Menghormati guru yang sedang belajar. Jadi di sana ada selain berkontribusi, kita ada yang namanya adalah menghargai, saling menghormati. Di sana ada poinnya adalah menghormati.
boleh kalian yang namanya menyepelekan pelajaran. Siapapun gurunya, apapun materinya, itu ada manfaat buat kalian. Tidak ada hal yang tidak berguna di dunia ini selama kalian mau mempelajari. Ya, jadi hormati guru yang sedang mengajar. Ya, jangan kalian merasa, guru ini nggak bisa ngajar, males ah. Jangan ya. Jadi siapapun gurunya hormati ya, karena guru adalah orang tua kalian di sekolah. Sudah? Janji ya, janji untuk melakukan ini ya. Oke, yang pertama apa? Saling membantu dan bekerja sama. Yang kedua, dua kelas hanya boleh satu kali saja. Yang ketiga, menghargai sesama teman. Dan yang keempat adalah saling menghormati, baik itu sesama teman ataupun guru yang sedang mengajar. Sudah ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Kita sudah punya kesepakatan kelas ya. Kita sudah punya kesepakatan kelas. Sekarang ini mau tanya kira-kira perasaan kalian hari ini bagaimana? Tadi sudah sih ibu tanya how are you today? Today I'm good, I'm fine, I'm great. Tapi kira-kira perasaan kalian hari ini gimana? Ya, boleh kalian tulis dulu di kertas yang sudah ibu bagikan tadi ya. Silakan ditulis kira-kira perasaan kalian bagaimana di kertas tulisnya ya. Bahasa Indonesia dipakai. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Ya, yang jujur ya, perasaan kalian hari ini bagaimana? Gak usah dibuang-buang. Ya. Oke. Sudah kalian tulis ya? Oke. Siapa yang mau maju ke depan untuk menempelkan perasaan kalian? Oke. Angga, pertama lagi, silakan. Oke. Oke, silahkan tempelkan kira-kira Anda merasa bagaimana hari ini? Apa ada yang membuat Anda kesal hari ini? Oke, senang. Tempelnya yang lemnya. Oh, enggak ada lemnya. Oke, ini lemnya. Oke, sorry. Pakai ini aja. Thank you Angga. Oke, bisa Anda bilang dulu, coba perasaan Anda gimana? Coba Anda. Hari ini saya senang karena saya mendapatkan teman yang sangat baik dan saling support. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Anda. Oke, ada lagi? Silakan. Sukma. Oke, Sukma, silakan Sukma. Kira-kira bagaimana perasaan Sukma hari ini? Oke, aduh, kasih support dulu buat Sukma. Bagaimana perasaan Sukma hari ini? Sedih. Kenapa sedih? Waduh, kasihanku sedih ya. Oke, thank you Sukma. Karena Sukma merasa kakak kelasnya sekarang harus segera meninggalkan sekolah ini. Tapi jangan sedih berlarut-larut ya. Harus tetap fokus untuk belajar. Oke, siapa lagi? Ayo. Oke, Wipayana, silakan Wipayana. Ya, boleh kan perasaan orang hampir semuanya kayak gitu.
karena mendapat uang jajan lebih dari Bapak. Waduh. Terima kasih ya. Motivasi sekolah uang jajan ya. Kalau nggak dikasih uang jajan nanti sedih dia. Tapi kalau dikasih lebih seneng. Dompetnya tebal. Ke kantin aja dia ya. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi yang mau ngomong? Oke, silakan. Ayo. Ini merasa gimana sih? Senang. Wah, banyak yang senang hari ini ya. Jadi ayo gimana perasaannya coba kasih tahu ini sedikit. Senang karena bisa berkesenangan. Oke. Ada yang merasa ngantuk hari ini? Ada. Siapa yang merasa ngantuk hari ini? Ada yang merasa ngantuk ya? Senang tapi ngantuk. Nah, Satyana senang tapi ngantuk ya? Oh ya, kalau kalian ngantuk ya? Rasanya ngantuk. Selain ada yang merasa senang, ada yang merasa ngantuk, ada yang merasa sedih. Macam-macam perasaan kalian ya? Bisa fokus belajar, bisa? Ibu punya sesuatu agar kalian tambah senang hari ini. Yang galau jadi hilang galaunya, yang ngantuk jadi hilang ngantuknya ya. Kalian punya jempol? Punya. Ini namanya jempol ajaib. Ya, jempol ajaib. Kalau ibu bilang jempol ajaib, kalian ikut bilang jempol ajaib. Paham? Jempol ajaib. Jempol ajaib. Jempol ajaib. Jempol ajaib. Sekarang jempol ajaib pegang warna biru yang kalian lihat. Nah, sudah? Warna biru. Warna birunya mana? Ya, sudah? Jempol ajaib. Jempol ajaib. Sekarang tembak cari warna biru bukan dari badan kalian. Bisa ya? Jempol ajaib. Jempol ajaib. Ajaib sekali jempol kalian ya karena bisa menemukan itu. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah bisa fokus? Belum. Tepuk diam. Diam. Tepuk diam. Diam. Diamnya harus ini ya. Mendengarnya. Diam. Jadi sudah siap belajar? Sudah. Kita akan belajar tentang descriptive text. Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya? Ya. Oke, sekarang ibu mau review. Siapa yang ingat pelajaran kemarin? Apa yang sudah kalian pelajari tentang descriptive text? Ya. Thank you. Cara mendeskripsikan benda dengan bahasa Inggris. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira apa itu descriptive text? Cara mendeskripsikan benda, benar sekali. Selain benda, apa yang kita bisa deskripsikan? Mendeskripsikan karakter seseorang. Mendeskripsikan karakter seseorang. Very good. Apa lagi? Mendeskripsikan hewan. Bisa. Very good. Apa lagi? Suasana. Wow, benar. Mendeskripsikan kualitas. Jadi descriptive text masih ingat ya? Oke, jadi mendeskripsikan tentang, bisa ibu simpulkan. Ini bisa ibu hapus dulu sebentar ya. Ya, jadi mendeskriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang apa tadi? Benda, temannya sudah bilang. Ada yang bilang adalah orang dan hewan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita deskripsikan. So, tell about person, animal, or things. Ya, jadi mendeskripsikan tentang orang,
tergantung nanti teksnya apakah mendeskripsikan orang, binatang, atau is there anybody remember what is the generic structure? Apa generic structure-nya? Ya, dari descriptive text ada dua, masih ingat yang kemarin? Apa saja generic structure-nya? Ada lagi, coba yang lain. Ada yang ingat? Dayu? Oke, semua lagi Dayu coba. Apa aja generic structure-nya? Masih ingat? Identification. Dalam bahasa Indonesia adalah identification. Ya, jadi ada dua, yaitu identification atau identifikasi. Biasanya ada di awal kalimat atau awal paragraf. Dan yang kedua apa ya? Coba ya. Deskripsi atau dalam bahasa Inggris description. Ya, jadi generic structure ada identification, ada description. Ya. Nah, sudah jelas ya. Masih sangat luar biasa ingatan kalian. Jadi kasih jempol ya. Kasih jempol. 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 Bagus. Ya. Jadi ada yang disebut dengan unsur kebahasaan. Ya, jadi unsur kebahasaannya itu bisa dia menggunakan bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat simple present tense. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian lebih mampu nanti membandingkan, karena kalian kan sudah belajar tentang ini ya. Jadi nanti kalian bisa lebih mampu kira-kira membandingkan yang mana deskriptif untuk orang, yang mana membandingkan untuk binatang, dan mana membandingkan untuk hewan atau benda. Jadi tujuannya adalah kalian bisa nanti membandingkan deskriptif teks itu kira-kira social functionnya apa, generic structure-nya apa, dan unsur kebahasaannya apa saja. Sudah jelas? Jadi sekarang ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ya. Jadi di sini ada sebuah teks sederhana, kalian kerjakan dulu sendiri. Kira-kira what is the social function from the text? Sudah ingat kalian? Jadi social functionnya adalah untuk menjelaskan. Bahasa Inggrisnya menjelaskan apa? To tell. Nah, tergantung ini mendeskripsikan tentang apa? To tell angka, benda atau binatang. Sudah jelas? Kemudian identify the text structure atau generic structure. Kira-kira yang mana identification, yang mana description. Sudah jelas? Dan yang terakhir ada unsur kebahasaan. Sudah siapkan semuanya. Sudah jelas ya? Boleh kalian langsung jawab di lembar kerja. Ya. 1, 2, 3, 4. This
Have you done? Sudah selesai? Have you done? Yes, I have. Kalau sudah bilangnya apa? Yes, I have. Okay, good. Before we discuss the text, sebelum kita diskusikan, who can translate into Indonesian? Siapa yang bisa translate ke bahasa Indonesia? Please. Di kelas dari sana saja. Kapika was born on Desember 1545. Kapika lahir pada Desember tanggal 15 tahun 2004 di Bandung. Ya. Teman Kapika manggil Kapika dan Sinta Kapika. Ya. Dia hidup di Jalan Gatot Goto, 12A Bandung. Ya. Dia bersekolah SMP. Ya. Kapika Sari sekarang Ada di kelas ada di kelas 7. ya. Kapika is Quiet, tall, and slim. Jadi lumayan tinggi dan langsing. Oke, kasih tepuk tangan buat. Oke, good. Live di sana, bukan hidup tapi tinggal. Ya, oke. The second paragraph, paragraph nomor 2. Siapa yang mau mendeskripsikan? Kira-kira? Silakan. Rambut yang panjang dan bergelombang. Dan Mata. mata yang Gelap. Ya, kemudian dia terlihat cantik dengan rambutnya. Oke, kemudian boleh yang lain. Everyone knows she is very serious person. Jadi semua orang tahu kalau dia orang yang serius dan sangat disiplin. Oke. Ya, that's why she always done well in the class. Itu kenapa dia sangat gimana? Well done. Bisa mengerjakan sesuatunya di kelas dengan baik. She is also sympathetic, honest, kind, and friendly. Artinya apa kira-kira? Pasti Dia juga simpati, baik, dan ramah, benar. Honest sama dengan jujur, ya. Kemudian parents must be proud of her. Orang tuanya pasti apa? Ada yang tahu? Bangga. Thank you. Tepuk tangan buat Jati yang sudah Jadi di sini kita tentang siswa yang bernama Kartika Sari. Oke, jadi dia siswa SMP yang lahir tahun 2004. Dia orangnya cantik. Oke, terus kemudian dengan rambutnya yang panjang, tinggi, langsing. Kemudian dia juga orangnya selain cantik, dia itu baik, ramah, pinter, jujur. Oke, semuanya ada di dirinya. Dan pakai komputer. Oke, sekarang siapa yang bisa jawab nomor 1? Who can answer number 1? Oke, raise your hand please. Angkat tangannya. Oke, ayo. Number 1. What is the Oke, function of the text. To tell about Kapika Sari. Thank you. Give applause to Ayu. Ayu ada jawaban lain? Benar jawabannya. Ada jawaban lain? No. Oh ya. Jadi benar. Jadi to tell about Kartika Sari. Lengkapnya Kartika Sari adalah seorang siswa. To tell about a student named Kartika Sari. Oke, number 2, nomor 2. Nomor 2, siapa yang bisa? Oke. Siapa yang bisa? Septi
Diana? Seta, maaf Seta. Identification. Oke, coba siapa yang mau angkat tangannya? Siapa? Oke, Sukma. Kartika Sari born on December 1924. Oke, Kartika Iden. Yang pertama di description ada dua ya, identification dan description. Di identification itu menjelaskan tentang Kartika Sari who was born in December 15, 2004 in Bandung. Oke, ada jawabannya? No. Oke, ya? No. Number 2, description. Jadi deskripsinya yang bagaimana? Coba raise your hand, siapa yang mau menjawab? Oke, hanya 2 orang yang bisa menjawab, nggak boleh ragu ya. Yang lainnya, siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan ya? Angkat tangan. Stop dulu. Kita lanjut ya. So number 1, what is the social function from the text? Who can answer the question? Raise your hand. Angkat tangan kalian. Kira-kira siapa ya? Wow. Everybody wants to answer. Okay. Please, Ayu. Okay, Ayu, what is your answer? To tell about Kartika Sari. Good. To tell about Kartika Sari. Anybody give another answer? Ada yang lain yang bisa menjawab? Sama jawabannya semua ya? Okay. Number 2, identify the text structure. Mengidentifikasi struktur teksnya. Number 1 is to tell about Kartika Sari. Okay. Number 2, structure. Struktur teksnya. Oke, ada apa di sana? Identification dan Description. description. Oke, di identification siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa? Raise your hand. Oke, Lia, coba lihat. Identificationnya apa? Kartika Sari. Good. Jadi dia menceritakan tentang Kartika Sari. Kartika Sari seorang apa? Ada yang bisa lebih lengkap memberi jawaban? Student. A student. Good. A student named Kartika Sari. Oke, description. Setelah kalian baca deskripsinya bagaimana? Who can answer? Number 2. Oke, deskripsinya apa? Oke, semua semangat. Oke, number 2. She has long hair and dark eyes. She looks beautiful with her long hair. Hey, good. She has long wavy hair and dark eyes. She looks beautiful with her long hair. Very good. Tepuk tangan buat. Jadi itu mendeskripsikan tentang ciri-ciri fisik. Kalau sifatnya bagaimana? Masih ada di paragraf 2. Oke, lebih lengkap. Ada yang bisa menambahkan jawabannya Sukma? Itu baru ciri-ciri fisik. Kalau sifatnya bagaimana? Bisa? Sudah diartikan tadi. Yang mana termasuk sifatnya dia? Oke. Ya? Oke, mau nambahkan? Oke, gimana? She is very serious person and very disciplined with her main that exercise. Yes, jadi dia very serious and disiplin. Apa lagi karakteristiknya? Ada yang bisa menemukan di paragrafnya? Oke. She is also sympathetic, honest, kind, and friendly. Yes, she is also sympathetic, honest, kind, and friendly. Kasih tepuk tangan buat semua. Setnya sudah hilang ya? Ya. Kesedihannya sudah hilang ya? Sudah semangat kan ya? Oke, good, very good. Number 3, nomor 3. Ya. What is her nickname? Who can answer this one? Wow, Satyana coba. Ika, very good. The answer is Ika. Number 4. Okay, what does she look like? Okay, Widya tadi. Ika. She has long white hair and dark eyes.
Yes, he has long wavy hair and dark eyes. Very good. Long dark hair and long wavy hair and dark eyes. Number 5. What is the synonym of the word friendly? Apa sinonimnya? Kita ya. Sociable. Very good. Sociable berarti orang yang suka bersosialisasi. How about warm? Kalau warm itu apa? Orangnya yang hangat. Jadi orangnya hangat dia. Kalau frank, kalian tahu orangnya frank itu bagaimana? Terus terang. Jadi frank itu terus terang. Nggak suka terus terang. Kalau suka terus terang. Frank artinya dia suka terus terang. Jadi orangnya nggak malu terus terang aja. Walaupun suka nggak suka dia labrak. Itu disebut dengan frank. Number 5. Sorry. Number 5. Yes, sociable. Dan yang terakhir number 6. Yes. Si Kartika Sari. Kartika Sari. Siapa yang benar semua angkat tangan? Oke, yang benar semua angkat tangan. Oke, tepuk tangan buat saya semua. Siapa yang salah satu? Oke, good. Salah 2. Oke, salah 3. Oke, salah 3. Ya, belajar lagi ya. Nggak boleh malas belajar. Ya. Salah 2 ya. Oke. Kalau yang salah 3 salah nomor berapa saja? Nomor salah 2. Kalau yang salah 3, oke, salah nomor berapa saja? Hah? Salah nomor berapa saja? Nomor 1 ya. Belum nomor 2 ya. Oke, 1 dan 2 dipelajari lagi ya. Oke. Sudah? Oke, sudah lebih paham ya. Nah, sekarang ya, agar kalian lebih paham dengan materinya, oke? Di sini Ibu punya 3 deskripsi, ya. Ibu punya 3 deskripsi. Kalian boleh pilih 2 yang kalian suka, ya. Kalian boleh memilih 2 di antara ketiga tokoh yang ada. Kalian boleh kerjasama sekarang sama teman-temannya untuk mengerjakan kira-kira social functionnya apa, struktur teksnya apa. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya? Function social functionnya apa dan struktur teksnya yang mana? Sudah jelas? Oke, sekarang kalian boleh memilih di antara 3 ini. Kalian cukup pilih 2. Sudah paham? Sudah. Silakan kerjakan 1 berdua sama temennya ya. 1, 2, enggak langsung di sini. 3, 4, bagikan ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, have you done your task? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, good. Kita adakan pemanasan otot ya. Tahu tepuk ya? Oke. Kalau tepuk tunggal, tepuk ganda, 2 kali ya. Tepuk tunggal. Kalau tunggal, tepuk tunggal. Ganda, 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 tunggal. Ketika Ibu bilang tepuk, baru kalian tepuk. Kalau nggak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Paham? Misal, tepuk tunggal, tunggal. Ya, kata tepuk di sana. Nah, jadi jangan ditepuk. Kita ulang ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda. Nggak ada kata fokus. Belum semuanya fokus ya. Harus fokus. Kalau nggak fokus nanti diulang lagi. Tepuk tunggal,
Oke, coba Senja dan kelompoknya. Oke, coba. Yang mana kamu deskripsikan? Siapa saja kamu deskripsikan di sana? Di antara tiga pilihan, Isyana dan Isyana Saraswati. Coba dibaca tugasnya. To tell about Isyana Saraswati. Okay, good. Number 2, intertext-nya gimana? Identification-nya? She was born in Bandung on May 1993, bahasa Inggrisnya 1943. Oke. Kasih tepuk tangan ini. Coba menjawab ya. Oke. Ada lagi? Coba dilanjutkan ini. Oke, description. Her hair is long and white. She has fair skin. Okay, her hair is long and wavy. Dibacanya adalah wavy. Oke, jadi rambutnya panjang dan bergelombang. Thank you, tepuk tangan dulu kasih. Menjawab, kasih jempol ya, kasih jempol, jempol, jempol. Bagus. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban, boleh maju ke depan dengan kelompoknya. Siapa? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Oke, angkat tangan. Siapa yang mau? Oke, angkat tangan. Semuanya mau ya? Oke, tapi karena cowok, tadi cewek sudah banyak yang maju ya. Sekarang Krisna coba sama kelompoknya maju ke depan. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Di depan. I will present the task. Okay, silakan. Which one you choose? Yang mana kamu pilih? Soekarno. Oke, silakan. Oke, yang lainnya silent please. Oke. Oke, good. Jadi secara fisik dia bagaimana kulitnya? Tan skin. Kemudian sharp nose. Apa itu tan skin? Ada yang tahu? Kulit coklat. Kemudian sharp nose bagaimana? Hidungnya mancung. Kemudian black hair, rambutnya hitam. Kemudian brown eyes, artinya matanya berwarna coklat. Thank you. Kemudian secara sifat karakteristik dia bagaimana tadi dibilang? Smart, tall and handsome. Smart and kind. Smart itu apa? Pintar. Kemudian handsome itu apa? Ganteng. Kind itu apa? Baik. Thank you. Tepuk tangan buat Krisna. Oke, silakan. Nomor 2, silakan. Total about Justin Bieber. Next question. Justin Bieber is a singer. Description. This has of a face. Has brown eyes and hair color is brown. Yes. He is a popular singer in the world. Okay, he is a popular singer in the world. Benar, tepuk tangan dulu buat Wimayana. Ya, jadi yang tadi kedua deskripsikan tentang apa? Justin Bieber. Oke, Justin Bieber dia adalah seorang singer atau penyanyi. Di identification, singer named Justin Bieber. Description di sana dia dibilang Justin Bieber itu gimana? Tadi small brown eyes. Kemudian apa lagi? Handsome. Kemudian apa lagi di sana? Justin Bieber is tall. Apa itu tall? Tinggi. Kemudian face is oval. Bagaimana face-nya oval? Itu apa? Oval. Kemudian eyebrow is thick. Apa itu eyebrow? Alisnya. Oke.
Oke, tepuk tangan buat temennya yang sudah tahu tadi. Kasih jempol. 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 Silakan kembali ke tempat. Ya, oke, sudah. Nah, itu kita sudah belajar hari ini bagaimana membandingkan beberapa teks tentang struktur teksnya bagaimana dan juga social functionnya bagaimana. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran? Ya, jadi bisa diakhiri. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang deskripsi teks? Kalian sudah bisa membandingkan sekarang? Yes. Ya, jadi selama 2 jam pelajaran ini kita sudah belajar bagaimana membandingkan teks deskriptif yang terkait dengan orang. Sudah ya? Jadi terkait tentang orang. Jadi apa saja kalau kita isi deskriptifnya itu? Kalau identification, mengidentifikasi tentang orang. Kalau di description kita isi apa di sana? Ciri-cirinya. Tentang dikasih karakternya. Dikasih apa lagi di sana di description? Ciri-ciri fisik. Nah, jadi di identification orangnya dan di description ada apa tadi? Ulang lagi sekali. Identification and Identification. Identification and description. Di description ada apa yang harus dicantumkan? Karakteristik dan ciri-ciri fisik. Wah, sudah hebat semuanya ya. Tepuk tangan lagi sekali. Kita pelajari. Nah, karena waktu sudah habis ya, waktu nanti kalian di rumah ya, boleh kalian menceritakan kembali isi teks ini ya, menceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri secara singkat saja. Seperti tadi Justin Bieber bagaimana orangnya? Ganteng. Baik. Bahasa Inggrisnya ganteng apa lagi? Handsome. Jadi boleh menggunakan kata-kata sendiri. Justin Bieber is a singer. He is handsome. Kemudian bagaimana lagi fisiknya? brown eyes. Tall. Kemudian apa lagi? The face is oval. Boleh kalian menggunakan kata-kata sendiri. Boleh direkam secara langsung ya. Kalian pakai HP Android kalian masing-masing, direkam secara langsung. Kalian ceritakan kembali. Kalau yang nggak pede dilihat di kamera, boleh menggunakan voice recorder. Kalian rekam suara kalian, ya. Atau kalau kalian cukup percaya diri, pertemuan berikutnya kalian nanti tampil di depan menceritakan kembali isi teks. Pilih salah satu di antara 3 itu. Sudah paham? Paham dengan tugas kalian berikutnya? Yes. Yes. Tentang apa? Menceritakan kembali. Boleh berupa video, boleh berupa voice recorder sendiri ya. Kalau berdua menceritakan gimana caranya? Ya. Jadi menceritakannya sendiri-sendiri ya. Boleh berupa apa lagi sekali? Voice recorder, boleh berupa video, boleh langsung nanti di depan kelas. Buat nanti di rumah ya. Pelajaran berikutnya, pertemuan selanjutnya ibu mau tes kalian sudah bisa menceritakan kembali atau tidak? Any questions? Ada pertanyaan? Oke, ya pas pelajaran ibu. Ada pertanyaan? Diceritakan kembali pakai kata-kata sendiri. Di identification ada apa? Ada deskripsinya, ada ciri-ciri fisik dan karakteristik. Ini boleh kalau mau ditambahkan hobi, pekerjaan, tanggal lahir boleh. Sudah jelas? Oke, that's all for today. See you next meeting. Goodbye. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku
you.